البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai bagaimana cara kita membantah al-badil, al-mubtil, al-batil, minal bid'ah wad dalal. Bagaimana cara membantah mereka, kata beliau di sini. Qala al-muallifu rahimahullah taala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, fa naqulu, maka kita katakan, jawabu ahlil batil min tariqain. Menjawab ahlul batil itu dengan cara atau melalui dua cara. Mujmalin wa mufassalin. Cara yang pertama adalah mujmal, dengan cara mujmal secara global atau secara umum. Wa mufassalin secara terperinci. Nah, paham ya, dengan dua cara ini. Pertama mujmal secara global atau umum, kemudian kedua secara terperinci, mufassal. Nah, kata beliau, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, syarah al-mujmalu huwa al-qa'idatul 'ammah fi jawabi ahli al-batil ala ikhtilafi asnafihim wa fi ayyi zamanin wa makan. Al-mujmal, kata beliau, adalah kaidah yang umum untuk menjawab ahli batil dengan apa? Berbagai macam perbedaan bentuk-bentuk mereka atau perbedaan kelompok-kelompok mereka. Wa fi ayyi zamanin wa makan, pada waktu manapun atau pada waktu kapanpun dan di tempat yang manapun. Paham itu ya? Mujmal itu maksudnya bantahan secara kaidah umum, memakai kaidah umum yang bisa membantah hal batil yang mereka berbeda-beda kelompok mereka. Dalam artian walaupun berbeda-beda kelompok mereka, tapi dengan jawaban mujmal ini akan mengena gitu ya. Nah, di saat kapanpun dan di tempat yang manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mufassal. Kata beliau, wal mufassal huwa raddu ala kulli syubhatin ala hiddah. Nah, yaitu bantahan terhadap setiap syubhat, ala hiddah, dalam bentuk disendirikan, dalam artian sendiri-sendiri gitu. Jadi syubhat pertama dibantah dulu, syubhat kedua dibantah, syubhat ketiga dibantah, itu ala hiddah maksudnya. Paham ya? Dalam artian dibantah masing-masing syubhat dengan apa? Dengan sendiri-sendiri. Nah, jadi tidak secara global tapi dirinci. Syubhat yang pertama seperti ini jawabannya, syubhat kedua seperti ini jawabannya, seperti itu. Nah, itu ala hiddah. Fa idza arafta al-mujmal wal mufassal, maka apabila engkau telah mengetahui secara global dan secara terperinci fi raddi syubhat, untuk membantah syubhat-syubhat, sara indaka silahun, maka menjadilah kamu itu memiliki senjata limunazalatil musyrikin wal mubtilin, untuk menundukkan dan juga merendahkan orang-orang musyrikin dan mubtilin al-batil. Kata beliau, qala al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, amal mujmal, adapun dalil secara mujmal secara global, fahuwal amru al-azimu, yaitu perkara yang besar, wal faidatul kabiratu, dan faedah yang sangat besar, liman aqalaha, ay liman fahimaha. Aqalaha maknanya fahimaha ya, karena al-aql wal fahm. Naam, lahum qulubun la yafqahuna biha, ay la yafhamuna biha. Naam, atau la ya'qiluna biha, ay la yafhamuna biha, seperti itu. Wa dzalika qaulu ta'ala, yang demikian itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil secara global, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Perhatikan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi, dialah zat yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, itu Al-Qur'an. Minhu, dari kitab tersebut ada ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu makna muhkamat? Maknanya adalah mufassalati wa bayyinat.
Ayat-ayat yang sudah dirinci dan jelas. Gamblang gitu loh, tanpa penjelasan orang paham gitu loh. Paham itu ya? Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang paham ini perintah untuk bertakwa. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ini juga orang paham bahwasanya ini perintah untuk bertakwa dan berucap dengan ucapan yang jujur. Nah, seperti itu. Itu namanya apa? Namanya adalah ayatun bayyinat ay muhkamat atau muhkamatun ay mufassalat wa bayyinat. Paham itu ya? Ayat yang jelas, yang dirinci, yang gamblang, enggak perlu penjelasan, enggak perlu tafsiran, orang paham. Itu namanya ayatul muhkamat. Hunna ummul kitab. Nah, di situ juga ada ummul kitab. Ummul kitab, al-tafsir menafsirkan ada yang mengatakan ummul kitab adalah apa? Al-Fatihah. Nah, suratul Fatihah. Paham itu ya? Nah, wa ukhra mutasyabihat. Kemudian ada juga ayat-ayat yang lain itu mutasyabihat. Apa mutasyabihat? Mutasyabihat itu adalah ghairu mafhumun. Ghairu mafhumin makna, enggak dipahami maknanya. Tapi ingat, mutasyabihat ini ada dua. Ya, mutasyabih nisbi sama yang mutlak. Sudah kita jelaskan dulu kan? Mutasyabih yang nisbi sama yang mutlak. Apa yang nisbi? Maksudnya tidak dipahami maknanya menurut sebagian manusia. Tapi bisa jadi manusia yang lain, barakallahu fikum, dari kalangan ahlul ilm, mereka paham gitu loh. Atau dari kalangan ahli tafsir mereka paham. Kalau kita contohnya tidak paham contohnya. Tapi ahli tafsir paham. Nah, sekarang perhatikan. Nah, dan yang lainnya dalam artian ayat-ayat yang lain itu ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat tadi apa? Ghairu mafhum makna, yang tidak dipahami maknanya. Tapi menurut siapa? Menurut ya binisbati ila ba'din nas. Disandarkan kepada sebagian manusia. Ya kan? Karena yang dimaksud adalah apa? Adalah mutasyabih nisbi. Nah, mutasyabih nisbi seperti apa? Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala contohnya ya, wa illa mastumun nisa. Wa illa mastumun nisa, lamastum ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di kamus-kamus maknanya apa? Maknanya adalah jika kalian menyentuh para wanita. Ya, menyentuh padahal yang diinginkan para ulama ahli fikih bukan menyentuh, yang membatalkan wudu itu bukan menyentuh wanita tapi apa? Berhubungan badan, itu berjima. Sehingga diketahui dengan apa? Diketahui oleh ahli tafsir. Sebagian orang enggak tahu tapi sebagian yang lain tahu. Nah, ini mutasyabih nisbi. Kemudian contohnya lagi, farrat min qaswarah. Dia lari dari qaswarah. Apa itu qaswarah? Sebagian orang enggak tahu, sebagian tahu. Yang tahu adalah dari kalangan ahli tafsir atau yang memiliki ilmunya. Apa itu qaswarah? Qaswarah adalah asad, yaitu singa. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi harus apa? Harus dipahami seperti itu. Itu namanya mutasyabih nisbi. Contohnya juga firman Allah Ta'ala, ajjil lana qittana. Ajjil lana qittana. Segerakanlah bagi kami qittana. Qittana itu qittun, bahasa Arab qittun apa? Kucing. Tapi kalau di situ diartikan kucing enggak tepat. Ya Allah, segerakanlah kucing kami. Enggak tepat. Tapi bagaimana kita mengetahuinya? Dengan tafsir para ulama. Bahwasanya segerakanlah nasibana, bagian kami, atau segerakanlah hukuman kami. Seperti itu. Paham ya? Barakallahu fikum, harus diperhatikan seperti itu. Nah, itu mutasyabih nisbi. Mutasyabih nisbi itu binisbati ba'din nas la binisbatin nas kullihim. Paham itu ya? Jadi nisbi itu maksudnya nisbah sebagian manusia, bukan seluruh manusia ya. Adapun manusia yang lain mungkin tahu, ahlu tafsir. Nah, kemudian di sana ada mutasyabih yang mutlak. Seperti apa? Seperti huruf al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah dalam Al-Qur'an enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, shad, qaf, nun. Banyak sekali kan Yasin, Thaha. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Itu mutasyabih mutlak. Barakallahu fikum, jadi harus berhati-hati ya. Naam. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, tapi orang-orang yang dalam hati mereka ada zaigh, ada apa? Ada penyelewengan atau penyimpangan di dalam hati mereka, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka mengikuti perkara-perkara yang tersamarkan tersebut. Jadi orang-orang yang dalam hati mereka itu ada zaigh, ada penyakit, ada penyelewengan atau penyimpangan, maka mereka mencari-cari atau mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar. Nah, apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah, membikin fitnah, membikin keributan. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan ingin mencari ta'wil. Apa ta'wil ini maksudnya sini? Nah, ta'wil sini maksudnya adalah ta'wil yang madmum. Jadi mereka berusaha apa? Memalingkan lafaz dari zahirnya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ibtigha'a ta'wilih. Ta'wil sini maksudnya ta'wil yang maknanya apa? Tahrif. Paham ya?
Kenapa sih? Karena takwil maknanya macam-macam. Kalau kita disebutkan kalau disebutkan lafaz takwil, jangan dikatakan tertera semuanya, dirinci dulu. Takwil yang maknanya apa? Kalau takwil yang makna tafsir, barakallahu fikum, itu yang terpuji. Nah, sebagaimana Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, rahimahullah taala, beliau dalam tafsirnya sering menyebutkan wa ta'wilu qaulillahi ta'ala, wa ta'wilu qaulillahi ta'ala. Apa maksudnya? Wa tafsir. Jadi ta'wil yang makna tafsir itu ta'wil yang mahmud. Sebagaimana doa Rasulullah kepada siapa itu? Kepada Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas. Apa doa Rasulullah? Rasulullah mendoakan kepada Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas itu dalam agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil. Apa ta'wil? Tafsir. Sehingga Ibnu Abbas dijuluki dengan apa? Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyelewengan, ada penyimpangan, mereka apa? Mereka mencari-cari atau mengikuti ayat-ayat yang masih mutasyabih. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mencari fitnah dan mencari tahrif, untuk mengubah makna dari zahirnya. Karena ingat-ingat ya, jadi tahrif itu sarful lafaz atau sarful makna an zahirin nas bi ghairi dalil. Memalingkan makna dari zahir lafaz tanpa dalil itu namanya tahrif. Paham itu ya? Memalingkan apa? Memalingkan makna dari zahir lafaznya tanpa dalil itu namanya tahrif. Sebaliknya, sarful makna an zahiril lafaz bid dalil atau ma'ad dalil itu namanya tafsir. Memalingkan makna dari zahir lafaznya tapi dengan dalil itu maknanya apa? Tafsir. Tafsir seperti itu kan? Lafaznya dalam ayat apa? Ajlana qittana. Qittun kalau diartikan langsung ya artinya kucing. Tapi ternyata apa? Kita palingkan maknanya sesuai dengan apa? Dalil. Oh, ternyata makna qit itu bukan kucing tapi apa? Tapi maknanya adalah bagian atau azabnya atau balasannya untuk disegerakan. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Kemudian juga tadi itu wa illa lamastum kalau kita lihat secara bahasa, lamastum dalam bahasa Arab dalam kamus artinya menyentuh. Tapi yang diinginkan itu apa? Kita palingkan maknanya dengan makna yang sesuai dengan dalil, yaitu apa? Al-jima'. Nah, itu namanya tafsir. Berbeda dengan apa? Tahrif. Barakallahu fikum, bedakan. Ta'wil yang mana tahrif itu sarful makna an zahiril lafaz bila dalil atau bi ghairi dalil. Memalingkan makna dari zahir lafaznya tanpa dalil itu namanya tahrif. Contohnya, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah Taala dibentangkan. Wah, itu bukan tangan itu. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah kenikmatan. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuatan. Nah, ini namanya tahrif ini. Kenapa? Karena dia memalingkan makna dari zahir lafaznya. Tangan kok dimaknakan dengan lain tanpa dalil. Paham soalnya bedanya ya? Mudah sekali bedanya. Jangan terlalu panjang-panjang mikirnya, dekat aja. Paham bahwasanya bedanya kalau tahrif itu mengubah makna dari zahir lafaznya tanpa dalil itu tahrif. Kalau tafsir itu mengubah makna dari zahir lafaznya dengan dalil. Itu tafsir namanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Perhatikan ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Naam. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilannya illallah. Nah, ta'wil di sini maknanya apa? Kalau di sini maknanya adalah hakikatus syai'. Tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu, nah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi berkaitan masalah asma sifat, karena ini ada dua bacaan, ada yang mengatakan wa may ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Nah, ada yang berhenti di situ, ada yang berhenti wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang berhenti di situ, ada yang berhenti di situ. Ada yang berhenti yang pertama tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ. Itu maknanya berarti maknanya ta'wil di situ maknanya. Maknanya adalah hakikatus syai', hakikat daripada sesuatu. Nah, berkaitan masalah asma wa sifat, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, sekarang Allah Taala punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa? Maknanya adalah tangan yang hakiki yang ada wujudnya. Bagaimana hakikatnya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hakikat sesuatu berkaitan masalah asma wa sifat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berhenti di situ. Tapi kalau berhenti pada ayat yang berikutnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, itu ta'wil maknanya tafsir. Ya. Kalau berhenti di warrasikhuna fil ilmi itu maknanya tafsir ya, dan tidak ada yang mengetahui tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Dari kalangan ahlul ilm, orang yang mendalam ilmunya yang pelajari al-tafsir mereka tahu. Nah, itu. Jadi dibedakan ya. Barakallahu fikum. Qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala,
Kata beliau di sini, na'am. Hada wa raddu al-mujmal ala syubhat. Inilah bantahan yang mujmal, yang global terhadap syubhat-syubhat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah zat yang apa? Yang yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun. Di antara dalam Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang jelas, gamblang, nampak maknanya. Hunna ummul kitab. Yaitulah dalam artian apa? Ayat-ayat yang gamblang dan jelas, nampak maknanya tanpa perlu tafsiran, itu apa? Hunna ummul kitab. Mereka itulah, ayat-ayat itulah yang apa? Yang jadikan aslul kitab. Dalam artian nanti kalau ada yang ayat yang tersamarkan, barakallahu fikum, ada ayat yang masih mutasyabih, dikembalikan ke muhkam, itu maksudnya gitu. Apa maksudnya ya? Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, gamblang, nampak. Hunna ummul kitab. Maka ayat-ayat tersebutlah apa? Ummul kitab. Itu ummul kitab adalah asul kitab. Sebagai asal, marja', sebagai rujukan itu ya. Jadi kan nanti kalau ada yang mutasyabih, dikembalikan ke muhkam itu. Seperti itu. Al-muhkam huwal ladzi la yahtaj fi bayanihi ila ghairihi. Muhkam itu adalah yang tidak butuh untuk menjelaskannya kepada yang lainnya. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu ketika menjelaskan enggak perlu lain gitu loh. Enggak perlu yang lainnya, orang langsung paham. Paham ya? Maknanya yang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, artinya apa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Orang langsung paham, oh ini perintah untuk bertakwa. Nah, ini namanya apa? Namanya ayat yang muhkamat. Barakallahu fikum. Jadi adalah al-muhkam huwa alladzi la yahtaj fi bayanihi ila ghairihi. Yang tidak perlu kepada yang lainnya untuk menjelaskan. Barakallahu fikum, itu muhkam. Fal Qur'anu minhu ayatun ala hadzal syakl. Maka Al-Qur'an di antaranya ada ayat-ayat yang bentuknya seperti ini, muhkamatun, yakni bayyinatun wadhihatun. Perhatikan ini maknanya. Muhkamatun maknanya apa? Ai bayyinatun wadhihat, ayat-ayat yang jelas, gamblang, nampak. Terang gitu ya. Jelas, gamblang, nampak. Fi ma'aniha, terhadap makna-maknanya. La tahtaju ila ghairiha, enggak perlu lagi dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Enggak perlu penjelasan yang lain. Jadi langsung didengar, kita langsung paham itu ya. Dibaca langsung paham. Hunna ummul kitab, ummus syai'. Maka itulah ayat-ayat yang gamblang, yang jelas, yang terang-terangan tadi. Barakallahu fikum, itu adalah ummul kitab, ayat ummus syai'. Paham ya? Induk pada induknya sesuatu. Wa huwa al-asl alladhi yurja' ilaih, yaitu adalah apa? Adalah inti atau asal yang dikembalikannya kepadanya. Fal ayatul muhkamat hunna al-asl alladhi yurja' ilaih. Maka ayat-ayat yang muhkamat itulah asal yang kita kembali kepadanya. Paham ya? Adalah sebuah inti pokok yang kita apa? Yang dikembalikan kepadanya. Apa maksudnya? Maksudnya kita jangan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat gitu loh. Kalau ada ayat muhkamat, kita kembalikan yang muhkamat. Karena ujung-ujungnya nanti ayat-ayat yang mutasyabihat pun ujung-ujungnya apa? Muhkamat juga. Karena apa? Karena mutasyabihat apa? Nisbi tadi itu. Dinisbahkan pada sebagian orang, tapi ternyata ahlul ilm tahu. Ya kan? Ar-rasikhuna fil ilmi tahu tafsirannya. Barakallahu fikum. Wa ukharu mutasyabihat, al-mutasyabih huwa alladhi yahtaj li bayani ma'anihi ila ghairihi. Fayuraddu ila al-muhkam, ya kan? Perhatikan ini. Mutasyabih itu adalah alladzi yahtaju li bayani ma'anihi ila ghairihi, yang diperlukan atau dibutuhkan untuk menjelaskan maknanya kepada yang lainnya. Apa maksudnya itu? Itu ayat yang apa? Yang butuh kepada yang lainnya untuk menjelaskan maknanya, butuh tafsiran, butuh ini, butuh itu, paham ya? Fayuraddu ila al-muhkam, tapi ujung-ujungnya dikembalikan kepada yang muhkam. Barakallahu fikum. Karena itu mutasyabih binisbati apa? Binisbati ba'din nas. Tersamarkan menurut sebagian manusia, tapi menurut sebagian yang lainnya yang mereka adalah ahli tafsir, ahlul ilm, ya jelas muhkam karena mereka paham, tahu artinya, tahu maknanya. Seperti itu ya. Aywa. Wa minal mutasyabih, termasuk ayat yang mutasyabih al-muhtamal li ma'anin muta'addidah. Mutasyabih itu yang masih al-muhtamal, mengandung makna yang apa? Yang masih mengandung kemungkinan memiliki makna-makna yang banyak. Paham itu ya? Mengandung kemungkinan yang memiliki makna yang banyak, seperti fatahriru raqabah. Maka hendaklah dia fatahriru raqabah. Hendaklah dia membebaskan budak. Ini budak yang mana ya? Budak kafir atau budak mukmin? Ternyata apa? Ternyata ada ayat yang jelas dan gamblang yang menyatakan bahwasanya fatahriru raqabatin mukminah. Yang semula mutasyabih, masih mutlak tadi itu, barakallahu fikum, kita bawa kepada yang muqayyad. Apa maksudnya itu?
Tadi kan mutlak tadi, fatahriru raqabah, maka hendaklah membebaskan budak. Budaknya ini kan umum. Budak yang mukminah atau yang kafirah. Ternyata ada ayat lain yang lebih gamblang, yang lebih jelas, yang lebih muhkam apa itu? Nah, fatahriru raqabatin mukminah. Ternyata disyaratkan membebaskan budak yang mukminah. Barakallahu fikum. Itu mudah ya. Itu semua dipelajari dalam ulumul Quran. Kata beliau di sini, wa yahtaju ila ghairihi fi bayanil murad. Maka yang namanya mutasyabih ini perlu kepada yang lainnya untuk menjelaskan yang diinginkan dari ayat tersebut. Wa minhu al-mutlaq wa minhu al-mansukh. Di antara yang mutasyabih itu masalah mutlak tadi itu, fatahrir raqabah itu mutlak itu. Maka hendaklah membebaskan budak. Budak apa? Budak yang kafir atau mukminah mutlak. Kemudian kita bawa kepada muqayyad yang ada syaratnya, ada ikatannya. Apa itu? Fatahrir raqabatin mukminah. Maka hendaklah membebaskan budak yang mukminah, memerdekakan budak yang mukminah. Ternyata syaratkan harus mukminah. Nah, seperti itu. Wa minhu al-mansukh, ada yang nasikh dan ada yang mansukh. Contohnya, khamr itu kan halal. Khamr itu siapa yang bilang khamr itu halal? Kan itu Allah Taala berfirman, "Na'am, la taqrabus sholata wa antum sukara." La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Berarti kalau tidak waktu sholat, boleh kita mabuk, katanya. Nah, kita katakan ayat tersebut mansukh. Ayat itu sudah mansukh, dihapus. Dihapus apanya? Bukan dihapus lafadznya ya, dihapus hukumnya. Diganti dengan apa? Diganti dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Nah, kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Paham ya? Hindarilah, jauhilah itu semuanya. Sesungguhnya minuman keras, berjudi. Nah, paham itu ya? Kemudian menentukan nasibnya dengan panah, atau menyembah berhala. Rijsun min amal syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu semua adalah perbuatan keji, amalan syaitan, maka hindarilah, jauhilah. Semoga kalian beruntung. Nah, ini ayat yang menghapuskan apa? Ayat yang menghapuskan pembolehan khamr waktu itu. Karena waktu itu khamr masih diperbolehkan, ya kan? Nah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang apa? Tentang khamr dan maisir, tentang perjudian dan juga khamr. Katakanlah bahwasanya di dalam keduanya itu ada dosanya dan ada manfaatnya bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ini waktu masih belum diharamkan. Begitu turun ayat yang tadi itu, barakallahu fikum, ayat yang terakhir tadi dalam surat apa itu, Al-Maidah ya. Nah, itu tadi berarti apa? Setelah turun ayat itu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Naam, kemudian sampai akhir ayatnya Allah Taala mengatakan rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu dalil menunjukkan apa? Haramnya khamr. Berarti apa? Berarti itu nasikhnya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada nasikh, ada mansukh. Dipahami itu ya? Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang dihapus lafadznya, ada juga yang dihapus cuman hukumnya. Nah, ini masalah khamr ini di dalam Al-Qur'an masih ada semua lafadznya. La taqrabus sholata wa antum sukara, masih ada ayatnya. Kemudian tadi itu berkaitan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, masih ada ayatnya. Tapi dihapus hukumnya dengan apa? Dengan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru ila akhiril ayah. Paham ya? Dihapus dengan itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Yang diamalkan itu yang dihapus atau yang menghapuskan? Nah, yang menghapuskan. Dalam artian nasikh itu yang kita amalkan, mansukhnya kita tinggalkan. Selesai. Paham ya? Nah, berkaitan masalah rajam, barakallahu fikum, sudah kita lewati dulu ya. Berkaitan masalah rajam. Sekarang hukum rajam masih ditegakkan enggak? Ditegakkan. Di negara kaum muslimin yang situ ditegakkan hukum Islam. Hukum rajam itu. Bagi siapa? Bagi laki-laki atau wanita yang sudah beristri atau bersuami kemudian berzina. Dulu dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam hadis itu, na'am, fima unzil, termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah apa? Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakala minallah wallahu azizun hakim. Wasyaikhu wasyaikhatu, dulu ayat itu ada dalam Al-Qur'an tapi dihapus lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku. Wasyaikhu wasyaikhatu, seorang laki-laki atau wanita yang sudah beristri atau yang sudah bersuami kemudian berzina, idza zanaya, apabila mereka berdua berzina, farjumuhuma albattah, maka rajamlah kedua-duanya sampai mati selama-lamanya. Kemudian apa? Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu azizun hakim, dan Allah Taala zat yang Maha perkasa dan Maha bijaksana. Itu ayatnya ada dalam Al-Qur'an sekarang? Sekarang enggak ada, kita cari sampai akhir nanti pun enggak dapat dalam Al-Qur'an, tapi hukumnya masih berlaku, barakallahu fikum.
Itu termasuk nasikh mansukh, itu dipelajari dalam ulumul Quran. Barakallahu fikum. Sehingga ada kitab muqaddimah tafsir, muqaddimatun fit tafsir Al-Qur'an ada. Nah, ulumul tafsir itu ada. Sehingga itu semua dipelajari. Berarti ilmu luas kan? Luas sekali ilmu itu. Bukan terbatas ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf saja. Bukan terbatas ilmu tauhid saja, tapi ilmu itu banyak sekali. Sehingga apa? Sehingga semakin orang itu mencari ilmu semakin tidak puas, tidak kenyang. Manhuman la yashba'an, manhumun fil ilm la yashba'. Dua perkara yang orang tidak akan kenyang, di antaranya apa? Orang yang keinginan kuatnya menuntut ilmu, mencari ilmu, dia enggak akan kenyang dia. Oh, ternyata yang ini anak belum bisa, harus bisa nyari lagi. Nah, kenyang-kenyang kan? Naam, ayo berikutnya. Wa qad dzakara ta'ala mauqifan nas min hadzal qismain. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan mauqif, prinsipnya manusia dari dua pembagian ini bagaimana? Al-muhkam wal mutasyabih ini. Faqal, Allah Ta'ala berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Jelas nampak sekarang. Maka adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyelewengan, ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih itu. Ya'khuduna al-ayati ghairil wadihah. Mereka mengambil ayat-ayat yang tidak jelas. Awil ayatul muhtamalah, atau ayat-ayat yang masih ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Wa yastadilluna biha ala ma yuridun. Kemudian mereka berdalilkan dengan ayat tersebut sesuai atau dengan apa yang mereka inginkan. Ma'annaha muhtamalah, padahal ayatnya masih muhtamal. Ayatnya masih ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Paham ya? Laisat nassan, bukan ayat yang terang-terangan fima yaqulun, terhadap apa yang mereka katakan. Jadi ahlu bid'ah wa dhalal seringnya pakai ini. Ayat-ayat yang masih muhtamal dipakai untuk pendalilan mereka. Nah, atau terkadang ayatnya jelas, ayat itu muhkam, wadihat, tapi dipakai mereka tidak pada tempatnya. Nah, tidak pada tempatnya. Barakallahu fikum. Karena bodohnya mereka ya. Nah, sebagaimana yang sering kita sebutkan itu, ketika mereka mengambil mafhum daripada ayat, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Kata mereka, na'udzubillah min dzalik, kata mereka bahwasanya ini larangan apabila mendekati perzinahan. Larangannya wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Itu larangannya mendekati, kalau zina sekalian tidak masalah. Kalau zina sekalian apa? Boleh-boleh saja. Itu menurut mereka ya. Ini karena bodohnya mereka. Karena dalam Al-Quran itu enggak semua ayat memiliki mafhum. Paham ya? Dalam artian ada yang memiliki mafhum mukhalafah, ada yang dilihat dari maknanya. Nah, makna yang tepat pada ayat ini bagaimana? Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Larangan mendekati ini aja, mendekati aja dilarang, apalagi berzina, lebih dilarang lagi. Itu yang benar. Paham itu ya maksudnya ya? Nah, larangan kepada yang ringan itu menunjukkan juga larangan yang lebih berat itu loh. Ringan aja dilarang, apalagi yang berat. Mendekati perzinahan aja dilarang, apalagi berzina. Itu yang tepat. Bukan seperti tadi itu. Kata mereka, ini kan larangannya larangannya mendekati perzinahan. Kalau zina sekalian enggak masalah. Ini keliru besar. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah pemikiran yang keliru. Lakin hum yuriduna talbis 'alan nas. Akan tapi mereka menginginkan apa? Talbis. Menginginkan apa? Talbis, menyamarkan, ya, mengelabui atau menyamarkan terhadap manusia. Ya, menyamarkan atau mengelabui manusia. Wa yaqulun, mereka mengatakan nahnu istadlalna bil Qur'an. Kita ini berdalilkan dengan Al-Qur'an. Fa ya'khuduna al-ayati. Kemudian mereka mengambil ayat-ayat allati la yattadih ma'naha binafsiha. Ini kurang ajarnya. Jadi mereka mengatakan kami ini berdalilkan dengan Al-Qur'an. Kemudian mereka mengambil ayat-ayat yang tidak nampak maknanya secara zatnya. Awil ayatul muhtamalah li'iddati ma'anin, atau ayat-ayat yang masih apa? Masih terkandung dalamnya kemungkinan memiliki makna yang bermacam-macam. Fa yastadilluna biha 'ala ma yuridun. Kemudian mereka berdalilkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nauzubillah ya. Ibtigha'al fitnah itu tujuannya. Dalam rangka untuk mencari fitnah. Ai at-tashkik. Apa tashkik? Membikin ragu manusia. Wa tadlil, menyesatkan manusia. Ya, ini yang pertama. Jadi tujuannya untuk bikin ragu manusia dan menyesatkan manusia. Ibtigha' at-ta'wil, atau tujuannya mencari ta'wilnya. Ai at-ta'wil yutlaq 'ala ma'nayain. Ta'wil itu digunakan atau diletakkan untuk dua makna. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi risalatihi At-Tadmuriyah. Maksudnya dengan ta'wil di sini apa? Barakallahu fikum, sudah kita jelaskan tadi. Maknanya adalah tahrif. Jadi mereka mencari-cari tahrifannya. Nah, diubah maknanya tanpa apa? Tanpa dalil itu. Ya, wah. Jadi beliau Syekhul Islam memiliki kitab namanya apa? Risalah At-Tadmuriyah. Nah, risalah ini membahas berkaitan masalah asma wa sifat. Bagus sekali kitabnya. Namun perlu diingat, kitab ini bahasanya agak tinggi.
Maksudnya bagaimana maksud tinggi itu? Maksudnya beliau menggunakan bahasa Arab tapi mengikuti alurnya ahlul mantik, dalam artian karena ahlul mantik membuat syubhat, akhirnya beliau bantah juga dengan bahasa sesuai dengan ahlul mantik. Nah, terkadang bahasanya agak berat, agak tinggi itu, tapi mudah sebenarnya. Mudah, barakallahu fikum. Nah, jadi memiliki berapa makna? Memiliki dua makna. Makna yang pertama apa tadi? At-tafsir. Itu yang diperbolehkan dan itu sering digunakan para ulama ya, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dalam tafsir beliau. Yang kedua apa? Yang kedua maknanya adalah at-tahrif, memalingkan makna dari zahir lafaz tanpa dalil. Paham ya? Wa jaa rabbuka, telah datang Rabbmu, bukan yang datang bukan Rabbku. Yang bukan Rabb, tapi siapa? Utusannya atau nabinya. Nah, ini namanya tahrif. Barakallahu fikum, sehingga orang-orang yang dalam hati mereka ada penyelewengan, ya, mereka mencari-cari fitnah, membuat ragu kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin, dan sekaligus sama mereka mencari-cari tahrifannya, mengubah makna dari zahir lafaz tanpa dalil. Barakallahu fikum, insyaallah pembagiannya dua pembagian yang akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.